Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita melanjutkan pembacaan kitab Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani, penulis buku ini, membawakan asar qala Urwah libni Abbas. Berkata Urwah kepada Ibnu Abbas, Waihak adlaltan nas ta'muru bil umrah fil ashar walaysa fihinna umrah. Kata Urwah kepada Ibnu Abbas, celaka kamu telah menyesatkan manusia. Kamu menyuruh umrah di 10, sementara tidak ada di hari-hari itu umrah, itu 10 awal bulan Dzul Hijjah. Artinya Urwah berpendapat bahwa tidak ada haji tamattu. Ini pendapat siapa? Urwah. Dan itu Urwah mengikuti Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Sementara Ibnu Abbas pendapatnya harus tamattu. Dan menyuruh supaya umroh dulu, setelah umrah selesai kemudian tahallul seperti biasa, baru kemudian ketika masuk tanggal 8 Dzulhijjah kemudian berniat untuk apa? Haji. Nah, inilah yang disebut dengan haji apa? Tamattu. Nah, Urwah tidak setuju dengan Ibnu Abbas. Kata Urwah, bagaimana kamu telah menyesatkan manusia? Kamu menyuruh orang umroh di 10 awal Dzulhijjah, padahal di hari-hari itu tidak ada umroh. Faqala, berkatalah Ibnu Abbas kepada Urwah, ya Urwa, fasal ummak. Hai Urwah, coba kamu tanya ibumu. Ibunya Urwah siapa, Pak? Ada yang tahu? Asma bintu Abi Bakar. Karena Urwah bin Zubair. Zubair itu suaminya Asma. Fasal ummak, coba kamu tanya ibumu. Karena dulu ibumu ikut haji wada bersama Rasulullah SAW. Berkata Urwah, fa inna Abu Bakrin wa Umar lam yaqula dzalik. Tapi Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat itu. Artinya kamu tidak sesuai dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Walahuma a'lam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'u lahu minka. Abu Bakar dan Umar itu lebih berilmu dari kamu tentang Rasulullah. Abu Bakar dan Umar itu lebih hebat ittiba'nya kepada Rasulullah dari kamu, hai Ibnu Abbas. Faqal, apa kata Ibnu Abbas? Minha huna tu'taun. Dari sinilah kalian celaka. Naji'ukum bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataji'una bi Abi Bakrin wa Umar. Kita bawakan hadis dari Rasulullah, kamu malah membawakan dari Abu Bakar dan Umar. Gimana? Fi thariqin, dan di jalan yang lainnya dengan lafaz ahuma athara indak ma fi kitabillah wa masanna Rasulullah SAW fi ashabi wa fi ummati. Apakah Abu Bakar dan Umar lebih kamu utamakan, ataukah kitabullah dan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW pada sahabat dan umatnya? Karena Ibnu Abbas berdalil dengan hadis, Pak. Ketika haji wada, Rasulullah SAW
ketika sampai di Mekah, Rasulullah menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan sembelihan untuk mengubah menjadi umroh. Untuk mengubah jadi apa? Umroh. Dan Rasulullah sendiri menyesal. Rasulullah bersabda, "Lawistaqbaltu min amri mastadbartu wala ja'altuhu umroh wala masuktul hadiah." Kalau misalnya masih ada kesempatan untuk balik lagi, aku tidak akan membawa hewan sembelihan. Aku akan jadikan umroh saja ini. Sampai Rasulullah berkeinginan, ya, menyesal. Andaikan saya tidak membawa hewan sembelihan, maka beliau bisa mengubahnya menjadi umroh. Berarti haji apa itu? Haji tamattu. Karena tamattu itu umroh dulu baru apa? Haji. Karena Rasulullah membawa hewan sembelihan dari Madinah, maka haji beliau haji qiron. Haji apa? Haji qiron. Kalau haji qiron itu, ya, ketika dia setelah sampai di kota mana? Mekah, ya, maka kemudian dia tetap berihram. Dia tetap apa? Berihram sampai haji nanti. Tapi tetap umroh. Ya, beda dengan haji ifrad. Kalau haji ifrad ketika sampai Mekah udah nunggu tuh. Nggak boleh umroh dulu. Sampai haji baru kemudian haji doang, nggak pakai umroh. Kalau haji tamattu niatnya umrah aja. Niatnya apa? Umroh aja. Bedanya dengan haji qiran, kalau haji qiran niatnya dua. Labbaik Allahumma hajjan wa fi umrah fi hajj. Kalau tamattu pas sampai itu niatnya umrah dulu. Umrah, setelah umrah selesai pakai baju biasa, boleh jima dan yang lainnya. Baru kemudian tanggal 8-nya baru haji apa? Haji lagi. Itu namanya haji tamattu. Dan haji tamattu itu Pak lebih mudah dibandingkan haji ifrad ataupun haji qiran. Iya. Tapi Rasulullah tidak bisa mengubah menjadi umroh karena Rasulullah membawa hewan sembelihan, tidak bisa. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabat yang tidak bawa hewan untuk mengubah niat mereka yang tadinya haji ifrad menjadi apa? Niatnya haji jadi umroh. Nah, Ibnu Abbas berhujah dengan hadis-hadis itu Pak, sahih. Sehingga Ibnu Abbas berpendapat, berarti ini perintah Rasul. Buktinya para sahabat yang tidak membawa hewan sembelihan disuruh oleh Rasulullah untuk mengubah jadi umroh. Maka Ibnu Abbas memerintahkan orang untuk umroh. Iya. Abu Bakar dan Umar pendapatnya haji ifrad dan belum sampai kepada mereka berdua tentang hadis Rasulullah SAW yang menyuruh untuk mengubah dari haji menjadi apa? Umroh. Akhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini subhanallah, lihat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW, Urwah tidak setuju. Alasannya kata Urwah, Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Abu Bakar dan Umar menyuruh untuk ifrad. Alasannya kata Urwah, Abu Bakar dan Umar lebih paham dari kamu, lebih ittiba kepada Rasul dari kamu. Namun di sini Pak menjadi sebuah pelajaran bahwa para sahabat individu-individunya itu tidak maksum. Tidak apa? Tidak maksum, Pak. Maksum apa sih maksum? Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Mereka tidak maksum. Karena bisa jadi Abu Bakar dan Umar belum sampai kepadanya apa? Hadis. Sementara Ibnu Abbas telah sampai kepadanya apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu sebab kenapa para ulama berselisih. Di antara sebabnya adalah sampai kepada sebagian ulama dalil, tapi kepada ulama yang lain tidak sampai hadis.
Iya. Ketika Ibnu Abbas membawakan hadis-hadisnya, malah ditentang oleh Urwah. Lalu Urwah mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang itu. Kata Ibnu Abbas, gara-gara ini kalian bisa binasa. Hai Urwah, mana yang lebih kamu pentingkan? Apakah kamu lebih mementingkan Abu Bakar dan Umar? Ataukah Rasul dan Al-Quran dan hadis? Iya. Fi riwayat yang lain, urahum sayahlikun. Aku melihat kalau begini caranya mereka akan binasa. Lebih mengedepankan pendapat seorang alim daripada Al-Quran dan Sunnah. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan akibah hadzal athar. Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata setelah menyebutkan asar tadi, wa fi kalam Ibnu Abbas ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalil falam ya'khudh bihi taqlidan li imamihi fa innahu yajibul inkaru alaih bit taghlidhi li mukhalafatihi ad-dalil. Dalam perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa orang yang telah sampai kepadanya dalil, telah sampai kepadanya apa? Dalil. Tapi dia tidak mau mengambil dalil itu hanya karena lebih mengikuti pendapat imamnya. Maka orang seperti ini wajib diingkari. Karena ia telah menyelisih apa? Dalil. Ingat loh Pak, seseorang menolak dalil ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang menolak dalil karena dia melihat ada dalil lain yang lebih kuat. Yang seperti ini nggak masalah, karena dia hujahnya tetap apa? Dalil. Keadaan yang kedua, seseorang menolak dalil karena lebih mengikuti pendapat seorang alim. Ini terlarang. Karena seakan dia menganggap alim ini lebih tinggi daripada apa? Dalil. Walaupun tentunya juga sudah kita kemarin sudah sebutkan. Jangan pula juga bermudah-mudahan kita menyalahkan seorang ulama. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Kita tanya dulu, kenapa si ulama ini tidak berpendapat dengan dalil yang telah sampai kepadanya? Mungkin dia menemukan dalil lain yang lebih kuat. Nah, kita tanya dulu, bukankah telah sampai kepada engkau hadis gini. Kenapa engkau tidak berpendapat dengan hadis itu? Kalau ternyata dia mengatakan, ya, saya tidak mau mengambil hadis karena saya melihat ya ada dalil yang lebih kuat. Enggak masalah, Pak. Kita tidak bisa salahkan ulama ini, Pak. Ya, karena memang hujah dia, tumpuan dia apa? Dalil. Masya Allah. Yang salah itu kalau dia tolak dalil karena apa? Hanya semata-mata ini nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Nggak sesuai dengan mazhab. Nggak sesuai dengan ya torikotnya, imamnya, dan yang lainnya. Seperti ini nggak benar. Waqala aydan, beliau juga berkata, waqad ammatil balwa bihadzal munkar. Dan seperti ini ternyata ammatil balwa, ya sudah tersebar kemana-mana. Banyak orang yang seperti ini keadaannya, melakukan kemungkaran, lebih mendahulukan pendapat imamnya, kiainya, ketika telah sampai kepadanya ada dalil. Khususan miman yang tasibu ulil ilm, wabil khusus orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Nasabul habaila fi saddi anil akhdhi bil kitabi was sunnah. Mereka telah memasang jaring-jaring untuk menghalang-halangi manusia dari mengambil Al-Quran dan Sunnah. Wasaddu an mutaba'ati Rasul SAW. Dan mereka telah menghalang-halangi manusia dari mengikuti Rasulullah SAW. Wa ta'zimi amrihi wa nahyih. Dan untuk mengagungkan perintah Rasul dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Famin dzalika qauluhum, di antara jaring-jaring untuk menghalang-halangi itu adalah ucapan mereka. Katanya apa? La yastadillu bil kitabi was sunnah ilal mujtahid wal ijtihad qadin qata'. Tidak boleh berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali orang yang sudah sampai derajat mujtahid. Dan sekarang pintu ijtihad sudah tertutup. Jadi kata mereka sekarang tuh kewajibannya taklid. Ini hakikatnya kata beliau jaring-jaring untuk menghalang-halangi manusia dari apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa yaqul hadza alladhi qallattu a'lam minka bil hadis wa nasikhihi wa mansukhihi. Ada lagi yang berkata, yang aku ikuti ini lebih berilmu dari kamu tentang hadis, tentang nasikh mansukhnya. Wa nahwa dzalika min al-aqwal allati ghayatuha tarku mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan-ucapan yang lainnya yang tujuannya sebetulnya meninggalkan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Wal i'timad 'ala man yajuzu 'alal khata', dan lebih bersandar kepada manusia yang tidak maksum, yang bisa jadi salah. Wa ghairuhu minal a'immati yukhalifuhu, sementara ulama-ulama lain menyelisih ulama ini. Iya. Namun sudah kita sebutkan Pak, perselisihan ulama itu ada dua macam. Kemarin pada pertemuan bulan kemarin, ada yang masih ingat nggak? Hah? Ingat nggak? Nggak ingat. Antum hadir loh, depan lagi. Masa nggak ingat, Mas? Harusnya orang yang istrinya 4 lebih hebat lagi, Mas. Kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa perselisihan ulama itu ada yang bersifat perselisihan ijtihadiyah. Perselisihan apa? Ijtihadiyah. Apa itu perselisihan ijtihad yang bersifat ijtihadiyah? Apa? Perbedaan dalam memahami hadis saja. Ada lagi yang lain? Yaitu dalam masalah-masalah yang tidak ada nas dalam masalah itu. Nas itu apa sih? Nas itu artinya dalil yang sangat sharih, yang tegas, jelas. Ada dalil tapi bukan yang dalil yang sifatnya nas, yang jelas. Sehingga terjadi perselisihan para ulama dalam memahami hadis tersebut. Maka khilaf yang seperti ini kita tidak boleh saling memaksakan apa? Pendapat, nggak bisa, Mas. Ya, kita hanya sebatas merojihkan yang rojih menurut saya begini, udah selesai. Adapun memaksakan orang ente harus ikut pendapat saya, nggak benar. Seperti masalah misalnya yang satu mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam, yang satu lagi berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad. Kalau sholat jahriyah diem, kalau sholat sirriyah baca. Kita nggak bisa memaksakan, kita hanya sebatas apa? Ya, memilih sesuai yang kemampuan kita, mana yang paling kuat dalilnya. Ada lagi perselisihan ulama yang bukan ijtihadi. Karena telah ada di situ dalil yang sahih, nas yang sangat jelas. Siapapun yang berpendapat yang bertabrakan dengan dalil ini harus diingkari, Pak. Seperti para ulama mengingkari pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa arak itu hanya yang terbuat dari anggur. Ya. Diingkari oleh para ulama karena bertabrakan dengan hadis yang sharih, jelas, nas. Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram.
Setiap yang memabukkan itu arak. Dan setiap arak itu apa? Haram. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam seperti ini tidak boleh ya kita katakan, oh maaf ya, ini pendapat Abu Hanifah, hormati saya. Ternyata dia lagi mabuk, tapi pakai arak yang berasal dari rambutan. Gimana mas? Bahaya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Atau telah terjadi ijma' para ulama dalam masalah itu, maka siapapun yang menyelisih ijma' wajib diingkari, karena itu pasti batil. Rasulullah bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas apa? Kesesatan. Berarti kesepakatan ulama sudah pasti benar. Nah, ini saudaraku sekalian. Kemudian kata beliau, "Fama min imamin illa waladhi ma'ahu ba'dul ilm la kulluh." Tidak ada seorang pun imam atau ulama kecuali dia pasti memiliki ilmu sebagian, tapi tidak mungkin menguasai seluruh ilmu. Gak ada di dunia ini ulama yang menguasai seluruh dalil, gak ada, Pak. Tidak ada satupun ulama yang mengklaim demikian. Kadang sampai kepada ulama ini dalil, tapi ulama ini nggak sampai padanya apa? Dalil. Fal wajib ala kulli mukallafin idza balaghu dalil min kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW. Ya. Wa fahima dzalika an yantahiya ilaihi wa ya'mal bih. Maka kewajiban atas setiap mukallaf yang sampai kepadanya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dia pun memahami dalil tersebut, hendaklah dia betul-betul berpegang dan mengamalkannya. Wa in khalafahu man khalafahu, walaupun ada yang menyelisihinya, jangan pedulikan. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisih si fulan dan si alan? Enggak. Yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisih Rasulullah SAW? Makanya dalam hadis disebutkan begitu, Rasulullah bersabda, "Fabi tus'alun." Tentang aku kalian akan ditanya oleh Allah. Iya. Kama qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian itu dari Rabb kalian. Ya, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kamu mengikuti selainnya sebagai aulia. Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali kalian ingat itu. Allah juga berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak mencukupi mereka bahwa kami telah turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, yang dibacakan kepada mereka? Apa enggak cukup? Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam hal itu, yaitu dalam kitab itu, terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Iya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Qad taqaddama hikayatul ijma' ala dzalik, dan sudah kita sebutkan ijma' para ulama. Wah, siapapun yang sampai kepadanya dalil, wajib dia ikuti dalil dan meninggalkan pendapat siapapun. Dan sudah kita bawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih ingat nggak perkataan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan apa? Ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Para ulama semua sepakat, siapapun yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Nggak boleh. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Waqad haka aidan Abu Umar ibnu Abdul Bar wa ghairuhu al-ijma' ala dzalik. Demikian pula Abu Umar ibnu Abdul Bar dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan akan adanya ijma' dalam masalah ini. Iya. Waqad balagha min ta'zimi salafina salih lis-sunnah annahum kanu yu'raduna 'ala as-sayf man yaruddu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu ya'riduna 'ala as-sayf man yaruddu al-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fa'ala Syafi'i wa qad syaka Bishran al-Marisi ila al-Qadhi Abil Bukhturi. Qala rahimahullah nadhartu al-Marisi fil Qur'ah. فقال أي المريسي يا أبا عبد الله هذا قمار فأتيت أبا البختري فقلت له سمعت المريسي يقول القرآن قمار قال يا أبا عبد الله شاهد آخر وأقتله. Bahkan kata beliau, salafus soleh terdahulu saking mengagungkan sunnah sampai-sampai mereka mengancam dengan pedang orang yang menolak hadis Rasulullah SAW itu. Seperti yang dilakukan Imam Syafi'i yang mengadukan Bishr al-Marisi kepada Qadhi Abul Bukhturi. Di mana Imam Syafi'i berkata, aku pernah bermunadharah, berdialog dengan Bishr al-Marisi tentang masalah qur'ah. Qur'ah itu artinya mengundi, Pak. Maka al-Marisi berkata, hai Abu Abdullah, mengundi itu judi. Padahal Rasulullah SAW pernah mengundi. Tapi mengundi dalam masalah apa? Hal-hal yang boleh. Rasulullah ketika mau safar diundi. Siapa istrinya yang keluar namanya, dialah yang akan ikut safar. Nah gitu Pak, kalau punya istri 4. Kalau mau safar diundi itu, siapa namanya yang keluar, dia yang ikut safar tuh. Ya, jangan safar sendirian doang dicuekin. Ya, artinya mengundi boleh kalau begitu, kalau tidak mengandung judi. Tapi Al-Marisi menolak hadis itu dan mengatakan itu judi. Maka Imam Syafi'i pun kemudian mengadukan si Marisi ini kepada Abul Bukhturi. Ya. Dia mengatakan, wahai Abul Bukhturi, aku mendengar si Al-Marisi itu mengatakan katanya Al-Qur'an itu qimar. Undian yang Rasulullah lakukan itu termasuk judi katanya. Maka Abul Bukhturi berkata, hai Abu Abdillah, aku minta satu saksi lagi, aku akan bunuh dia. Sampai begitu dulu salafus soleh saking mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi tentunya Pak itu diserahkan kepada siapa? Qadhi, bukan sembarangan orang Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah inilah dia Pak, kewajiban kita itu lebih mengagungkan dalil. Dalil lebih agung di hati kita dari pendapat siapapun. Ulama kita ikuti karena adanya dalil. Bukan sebatas semata-mata pendapat dia, tapi karena dia punya dalil. Ya, makanya seorang ulama itu harus mengajarkan murid-muridnya paham dalil. Jangan hanya sebatas mengajarkan taklid, udah ente ikutan aja deh. Percuma disampaikan dalil juga nggak bakalan paham. Banyak ya begitu Pak. Ketika ditanya dalil ngambek. Ngapain ente nanya dalil? Nanti kalau sampaikan dalil ente nggak paham. Justru kewajiban ulama memahamkan dong, pahamkan. Ini loh dalilnya. Sisi pendalilnya begini. Cara berdalilnya begini. Jadi si murid di atas sesuatu yang yakin, Pak. Oh ternyata pendapat sang ustadz ini berdasarkan dalil, ada dalilnya. Ya, kan enak Pak. Daripada sebatas suruh kayak apa sih kebo dicocokin gitu Pak. Udah ente ikut aja udah. Karena seperti ini Pak, taklid buta itu Pak menghilangkan fungsi akal.
Akal itu kan fungsinya untuk memahami dalil. Agama kita dasarnya dalil. Ya. Makanya zaman sekarang ini banyak orang yang alergi, Pak, kalau ditanya, Ustadz mana dalilnya? Pak Kiai mana dalilnya? Iya. Tapi alhamdulillah, Pak, dengan banyaknya teman-teman yang paham ini, suka nanya sama kiainya dalil, sekarang para kiai sibuk mencari dalil. Ya alhamdulillah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini pokok yang ketiga telah selesai, kita masuk ke al-aslus tsalis. Pokok yang ketiga. Apa pokok yang ketiga? Kata beliau, ittiba'ul kitabi was sunnati ala fahmis salafis salih. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman salafus salih. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Siapa itu salafus salih itu, Pak? Kalau antum mendengar kata salaf, maksudnya siapa sih? Iya. Banyak orang ketika mendengar kata salaf, yang terpikir di pikirannya Ustadz Fulan, Ustadz Anu, Ustadz Anu. Salah. Kalau antum mendengar kata salaf, yang harus terpikir di pikiran antum adalah Rasulullah, para sahabatnya, dan 3 generasi yang utama. Iya. Mereka yang disebut dengan apa? Salaf. Generasi salaf. Kata beliau, innal ladzi lam yakhtalif fihi al-muslimun qadiman wa haditsan huwa anna at-tariqa alladzi irtadahu lana rabbuna huwa tariqul kitabi was sunnah fa ilaihi yaruddun wa minhu yasdurun wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlali bihima. Perkara yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin dari dulu sampai sekarang adalah bahwa satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Tuhan Allah Rabb kita yaitu jalan Al-Quran dan Sunnah. Dari kaum muslimin dari dulu sampai sekarang alhamdulillah selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya nggak ada satupun orang Islam yang mengatakan dasar kami bukan Quran dan Sunnah. Nggak ada. Siapa? Kalau ada muslim yang mengatakan begitu, bukan muslim, Pak. Muslim pasti akan meyakini dasar Islam itu Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Semua muslim mengatakan begitu, alhamdulillah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Walaupun ya mereka, para ulama, terjadi perselisihan dalam tata cara memahami dalil. Itu bisa terjadi perselisihan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tapi nggak ada alhamdulillah ulama yang yang mengatakan Islam itu dasarnya bukan Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Kecuali ulama yang menyesatkan. Ya. Kayak orang Mu'tazilah kan dasar mereka apa, Pak? Bahwa akal lebih tinggi daripada apa? Dalil. Menurut mereka dalil itu dhanniyud dilalah. Pendalilannya bersifat dhonni katanya. Masih dugaan. Kalau akal kata mereka qat'iyud dilalah. Pendalilannya pasti katanya. Sehingga akhirnya mereka lebih mendahulukan akal daripada apa? Dalil. Setiap dalil yang nggak sesuai dengan akal ditolak sama mereka. Akhirnya itulah yang menjadi sebab tersesatnya apa? Jalan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, dzalik li'anna Allah dhaminal istiqamata li muttabi'il kitab. Yang demikian itu karena Allah telah menjamin istiqomah bagi orang yang mengikuti Alkitab. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 30.
Ya qaumana, ini para jin ini Pak. Para jin yang beriman kepada Rasulullah SAW ya. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka beriman kepada Rasulullah, pulanglah mereka ke kampungnya Pak. Berdakwah di kampungnya. Ya. Apa kata mereka? Ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan apa yang ada pada Taurat tersebut, yang memberi hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini para jin nih Pak yang ngomong, yang Allah hikayatkan tentang perkataan para jin. Ya. Maka para jin ini langsung paham, yakin bahwa inilah jalan kebenaran. Lakinna alladhi kama wadammanaha limuttabi'ir rasul, kama dhaminaha limuttabi'ir rasul sallallahu alladhi qala lahu rabbuh wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikian pula Allah menjamin bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan istiqamah, dengan kelurusan Pak. Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti Rasulullah SAW memberi hidayah kepada jalan yang lurus Bapak. Ya. Berarti semua yang Rasulullah sampaikan pasti di atas jalan yang lurus tidak? Pasti. Lakinna alladhi ja'ala al-firaq al-islamiyah tanharif 'anis sirat huwa iqfaluha ruknan salisan. Akan tetapi kata beliau, yang menjadikan umat Islam itu jadi berkelompok-kelompok, bercerai-berai, berpecah belah dan menyimpang dari jalan yang lurus akibat apa? Melalaikan rukun yang ketiganya. Ja'at tanwih bi fil wahyain jami'an, di mana Al-Qur'an dan Sunnah sudah mengisyaratkan kepada yang ketiga ini. Ala wa huwa fahmus salafis salih lil kitabi was sunnah, yaitu pemahaman salafus salih terhadap Al-Quran dan apa? Dan sunnah. Ini yang ketiga nih Pak. Iya. Al-Quran memuji sahabat nggak Mas? Al-Quran memuji sahabat nggak? Benar. Ayatnya apa? Nggak tahu. Katanya memuji. Ada yang ingat ayatnya? Pak, ingat nggak? Ayat Al-Quran yang memuji sahabat. Hah? Sering loh dibawakan para ustadz. Ada yang tahu? Yang pakai kacamata, katanya kalau pakai kacamata pinter. Itu surat At-Taubah 100. Apa Allah berfirman? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka ini siapa? Yaitu mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan ihsan. Apa? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Lihat, bayangkan Pak, tegas sekali di situ Allah menyatakan keridhaan kepada muhajirin dan ansar. Kalau Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, masa kita nggak ridho? Maka di akal Islam ini sebuah
ya, pujian yang sangat jelas dalam Al-Quran kepada mereka. Allah juga berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian saat itu siapa? Para sahabat. Imani maka mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Tapi kalau mereka berpaling, mereka berada dalam syiqaq, perselisihan. Iya. Hadis Rasulullah SAW juga banyak, Pak. Di antaranya hadis yang masyhur, yang mutawatir, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sebaik-baik manusia. Antum mau ngikutin generasi terbaik atau generasi yang gak jelas terbaik apa enggak? Tentu generasi terbaik yang sudah direkomendasi itu yang lebih aman, Pak. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan para sahabat itu keamanan untuk umatnya. Beliau bersabda, wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Para sahabatku keamanan untuk umatku. Tuh lihat. Para sahabatku keamanan untuk apa? Umatku. Keamanan dari apa? Kata Imam Nawawi, dari perpecahan, dari kebid'ahan, dari penyimpangan. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku yang telah dijanjikan, yaitu munculnya perpecahan, munculnya kebid'ahan, munculnya berbagai macam penyimpangan. Tegas Rasulullah mengatakan para sahabat itu keamanan untuk umatku. Berarti ngikutin para sahabat aman nggak berdasarkan hadis ini, Pak? Aman, Pak. Aman. Iya. Juga Rasulullah sabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Iya, addu 'alaiha bin nawajiz. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kata Rasulullah, pada saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Dan hadis-hadis yang lain, Pak, yang menunjukkan akan keistimewaan para sahabat. Iya. Nah ini, sepertinya sudah masuk Isya belum? Sudah. Nah. Mohon nasihatnya agar semangat mengamalkan ilmu yang telah didapat. Tentunya, Pak, semangat itu sifat setiap harus dimiliki oleh setiap muslim. Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris artinya semangatlah kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kamu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Iya. Namun ya namanya iman itu bertambah, terkadang bertambah, terkadang apa? Berkurang. Nah, ketika semangat kita sedang melempem, disitulah kita harus mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, harus menjihadi kemalasan. Jangan biarkan kemalasan itu kita pelihara, Pak.
Wallahi kalau kemalasan itu kita pelihara, kita biarkan, musibah buat kita ya akal Islam. Iya. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama banyak berdoa, minta kepada Allah. Ya. Berlindung dari di antara doanya yaitu doa pagi dan petang. Karena kan di antara doa pagi dan petang itu Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal. Kasal itu apa? Males. Di antaranya yang kedua, sholat tahajud, Pak. Kan disebutkan dalam hadis bahwa setan itu mengikat kepala seseorang saat dia tidur 3 kali ikatan. Setiap ikatannya dia tiup dan dikatakan kepadanya, "Nam, alaika lailun tawil." Tidur saja. Malam masih panjang. Fa in istaiqadha wa dzakarallah inhallat 'uqdah. Kalau dia bangun dan ia berzikir, terlepas satu ikatan. Ya, kalau dia pergi berwudu, terlepas satu ikatan. Kalau dia sholat, kata Rasulullah, terlepas semua ikatan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka di pagi harinya dia semangat, jiwanya bagus, Pak. Ya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jika ia tidak lakukan itu di waktu paginya, jiwanya buruk, malas. Ternyata di antara perkara yang bisa membuat kita semangat itu, Pak, sholat tahajud, Pak, sholat malam. Ya, setidaknya sholat witir lah. Kalau ternyata nggak bisa sholat apa? Sholat malam. Ya. Yang kedua, yaitu berteman dengan orang-orang yang selalu semangat, Pak, dalam mengamalkan ilmu. Dan jauhi teman-teman yang ternyata membuat kita ini tidak semangat, menggembosi kita. Penting, Pak. Sebagaimana pepatah mengatakan, as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Ya. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya. Hendaklah seseorang melihat siapa yang dia jadikan sebagai khalilnya. Ya, khalil itu teman akrab. Yang ketiga, Pak, membaca biografi para ulama yang selalu semangat dalam beramal saleh, dalam menuntut ilmu. Sehingga kita terpacu, Pak. Masya Allah. Iya. Jelas kita berusaha terus semangat dalam mengamalkan ilmu, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang doa hadis, tentang hadis kafaratul majlis. Ada yang mendoifkan. Masalah ada yang mendoifkan dan ada yang mensahihkan, itu biasa, Mas. Yang jelas banyak ulama yang mensahihkan seperti Syekh Albani, Syekh Ahmad Syakir dan yang lainnya. Dan saya condong kepada pensahihan hadis tersebut. Ya. Apa hukumnya jual beli dengan dua keadaan? Contohnya apabila dia beli motor secara cash, harganya 10 juta. Dan apabila ia dicicil sama 1 tahun, harganya menjadi 12 juta. Apakah jual beli sama macam seperti ini diperbolehkan? Boleh kalau pas akadnya di atas salah satu. Di atas apa? Salah satu. Yang tidak boleh itu pas akadnya berpisah dalam keadaan tidak menentukan yang mana. Mau cash apa mau cicil. Tapi pas akadnya udah, Pak, saya ngambil cicil aja. Silakan. Selama cicilnya tidak mengandung riba. Seperti ada apa? Denda keterlambatan misalnya. Enggak. Iya. Itu pendapat jumhur. Itulah pendapat yang paling kuat, Pak. Karena kalau akadnya di atas salah satu, maka telah keluar daripada apa? Bai'atain fi bai'ah. Karena Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli.
Ketika akadnya telah ditentukan, saya cash atau saya cicil. Udah, berarti sudah bukan lagi dua jual beli dalam satu jual beli. Boleh, tapi pendapat jumhur. Bolehkah saya tidak mau mendengar kajian ustadz yang memfitnah para ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf? Mereka memfitnah dengan tanpa dasar dan suka memfitnah ustadz-ustadz yang jelas-jelas di atas manhaj salaf karena sebetulnya di hatinya ada penyakit, Pak. Dan mereka telah bekerjasama dengan syaitan untuk menghalang-halangi manusia dari mengambil ilmu dari para ustadz yang bermanhaj salaf itu. Ada apa kok? Ya, dia memfitnah. Fitnahnya berdasarkan apa? Kemudian fitnah ini berhubungan dengan apa? Kemudian fitnah ini dasar ada apa namanya, jelas nggak dasarnya, apa namanya, bukti-buktinya otentik nggak? Ya, karena di zaman sekarang ini Pak, ustadz-ustadz yang berpegang kepada manhaj salaf ini memang sengaja dicari-cari apa? Kesalahannya Pak. Lalu diangkat, diviralkan. Tujuannya untuk menghalang-halangi manusia ya, agar tidak mengambil ilmu dari mereka. Itu cara setan. Padahal mungkin kesalahannya cuma 1, 2. Sengaja dicari-cari. Ya. Sehingga akhirnya 1, 2 kesalahan itu menutup jutaan apa ribuan kebaikan mereka. Makanya dari itulah antum kalau mencari-cari kesalahan anak yakin antum dapat. Karena anak manusia, Pak, bukan malaikat. Kalau antum mencari-cari kesalahan ulama manapun pasti akan dapat, Pak. Anak yakin. Karena yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, man ya kana khata'uhu aqal min sawabihi fahuwa alim. Siapa yang salahnya sedikit dibandingkan benarnya, maka dia alim. Kebalikannya, siapa yang salahnya lebih banyak daripada apa? Benarnya, fahuwa jahil. Maka dia orang jahil. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat atas ya buat saya dan buat kita semua. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.